Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarana an nahtamal faqara'i wal masakini. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin rahimakumullah. Data dari Badan Pusat Statistik Nasional melaporkan pada tahun 2016 yang lalu saja, sebanyak 28 juta penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan dan sebanyak 7 juta penduduk Indonesia masih pengangguran. Bahkan, survei dari pengolah keuangan Swiss mengatakan 1% orang terkaya di Indonesia dapat menguasai 49% kekayaan nasional. Data tersebut, hadirin, menunjukkan tingkat kesenjangan yang cukup tajam antara si kaya dan si miskin. Apabila hal ini terlalu lama didiamkan, maka si kaya akan semakin kaya dan si miskin akan semakin menderit. There is richer and the poorer. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Zakat, Solusi Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, lalu dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah mereka, karena doamu itu ketentraman bagi jiwa mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Hadirin, Imam Ibnu Jarir mengatakan bahwa ayat tadi diturunkan berkenaan dengan permintaan Abu Lubabah beserta kedua temannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, ini harta benda kami, sedekahkanlah atas nama kami dan mintalah ampunan kepada kami." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tidak diperintahkan Allah untuk menerima harta sedikit pun." Berkenaan dengan hal tersebut, maka turunlah perintah Allah untuk menerimanya, sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 103 tadi, terutama pada kalimat khus min amwalihim. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, kalimat khusmin menunjukkan sigot amar, juga mengisyaratkan agar terbentuknya pengolah zakat yang profesional dan proporsional. Kenapa demikian? Karena mengingat membayar zakat hanyalah sedikit. Yang kedua, agar amilin memiliki manajemen yang baik. Hadirin, apa manfaat bagi para muzaki? Yang pertama ialah taskin dengan zakat, wakaf dan infak, membersihkan harta dari hak-hak fakir miskin, orang yang masih hidup di pinggir-pinggir jalan, yang masih merasakan peka getirnya kehidupan, hanya isak tangis yang ia rasakan. Yang kedua ialah tuzakin dengan zakat, wakaf dan infak, membersihkan diri dari penyakit rakus, tamak dan serakah. Karena penyakit ini, hadirin, harus kita bersihkan. Apabila manusia dilanda dengan penyakit ini, maka akan lahir hartawan berjiwa korun, penguasa bermental salabah, penguasa berotak Fir'aun. Fungsinya bukan untuk melindungi rakyat, tapi pemeras, penindas, bahkan perampas hak-hak rakyat. Yang ketiga ialah taskin dengan zakat, wakaf dan infak, hati terasa tenang, jiwa senang walau banyak uang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sekurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.